Nah, oke. Udah direkam ya, Febri ya? Sudah, Prof. Oke. Nanti jangan lupa kasih ke siapa sih? Hadiah, kasih hadiah. Dia buat tampilan akreditasi apa katanya. Oke, baik, Prof. Jadi bukan hanya gambar yang katanya ya, videonya juga gitu ya. Bentar rekaman. Oke, udah bisa, Febri. Sebentar, Prof. Mau dicek fitur co-hostnya, Prof. Apakah sudah diaktifkan atau belum nih? Oh, kalau enggak nanti aja tolong mintakan ke mana sih? Ke Hadi atau apa kali ya? Buat link baru aja gitu kan. Yang memang udah siap buat co-hostnya. Baik, Prof. Nah, jadi kalau ada dari antara Bapak Ibu ya ada siap ya tampilkan aja. Jadi kan bisa buat contoh yang lain-lain. Nanti kalian kan bisa perbaiki tuh ya. Nanti siang atau sore ya baru ya sampaikan lagi gitu kan. Ya nah, nanti ya saya bisa kasih lagi nih diperbaiki. Baru finalnya tuh nanti kan waktu dikumpulin gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak nilai sekarang. Jadi Bapak Ibu jangan takutan dulu, oke? Saya masih mau bantu gitu ya kan. Izin, Prof. Ya iya silakan. Ya, terkait dengan tugas, Prof. Ya. Untuk saya sendiri, itu kebetulan hampir sama dengan yang dibikin oleh Bu Irma. Jadi Ya. untuk tugas 1 itu lebih kepada prinsip-prinsip dan teknik atau metode dari pemodelan. Bukan Oke. seperti yang Prof sampaikan tadi, yang kita harus ada bahasa pemrograman, baru kita carikan prinsipnya seperti apa gitu. Bukan seperti itu yang saya pribadi buat gitu, Prof. Enggak, yang petugas satu boleh aja Bu, prinsip-prinsip secara umum, ya kan. Oke. Nah, kemudian dijabarkan apa-apa contohnya. Misalnya kan ada 3 kelompok nih, kelompok application developer, kelompok pemrograman, bahasa pemrograman ya, termasuk ya bahasa mesin juga bisa, sama kelompok simulator, ya kan. Nah, 3 itu kan Bapak Ibu bisa cari tuh ya, Bu Dela bisa cari macam-macam jenisnya kan. Ya itu kan sekarang udah hampir semua sektor kehidupan, ya. Sampai simulator untuk potong rambut aja udah ada itu, ya kan? Sejak lama gitu ya. Mau simulator untuk masak memasak kuliner itu aja udah ada gitu. Iya. Oke kan? Nah, Ya, itu jadi bisa. kemarin itu bikinnya lebih kepada prinsip misalnya pemodelan simulasi itu prinsipnya seperti apa, bukan bukan lebih ke Nah, kayak yang disampaikan Prof barusan gitu, Prof. Mungkin oke. nanti diperbaiki. Nah, kalau yang cara penggunaan baru yang tugas kedua itu ya. Tadi kan ya. Tugas kedua itu simulator lebih ke bidang Oh SDGs ya, itu ya, oh ya Prof. tadi ya. Ya, Yang tugas kalau itu SMS. kebetulan itu saya ngambilnya dari bahan bacaan yang dari Prof. Misalnya Oh ada iya. bidang dari otomotif, ya saya ngambilnya langsung dari situ. Yang Hmm. ada digital twin, ya Hmm. yang seperti itu saya ngambil kemarin Prof. Ada di Oke. bacaan. Ya, itu untuk tugas 2 saya seperti itu. Oke. Untuk tugas 3 itu kebetulan ngambil judulnya sudah tahu, cuma mungkin terkait dengan metode dan uh, Hmm. bahasa pemrograman atau simulator yang digunakan itu masih 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 mencari Prof yang cocok gitu kan, Oke. karena lebih milihnya lebih ke terkait dengan kerjaan supaya lebih Ya. gampang Hmm. dan datanya udah sudah mulai digali-gali sedikit walaupun belum lebih mendalam, tapi mungkin simulator dan metodenya itu masih perlu Ya. digali juga gitu, Prof. Ya. Cuma mungkin di tugas Ya. ini lebih kepada apa? Hmm. Mungkin simulasi sedikit aja gitu, Prof. Ya, ya, Dan boleh, ngambilnya boleh. pun mungkin dari contoh-contoh jurnal gitu kan, itu yang lebih ini untuk tugas 3 gitu, Prof. Oke, Kayak gitu kalau saya oke. pribadi, Prof. Nah, udah, nggak apa-apa. Nanti, ya Ibu, kalau Bang udah tahu apa yang dimaksud, ya perbaiki aja kan. Nanti Oke. siang, ya, akan disampaikan. Ya, nanti isi lagi kan. Oh, ini kurang Bu, tambahin lagi. Ya, nanti kan isi lagi. Oke, Ya. siap, Prof. Nah, Oke, supaya siap. nanti ketika Bapak Ibu udah kumpulin ke saya, ya itu udah matang lah kan. Udah bagus sesuai dengan yang dimaksud. Ya kan gitu ya. Jadi saya Oke, nih Prof. dalam rangka bantu supaya Bapak Ibu bisa lulus nilai bagus gitu kan. Gitu. Harapannya gitu juga, Prof. Iya, tetapi niatnya dari Bapak Ibu sekalian ya, dari Bu Dela, Iya. jangan hanya sebatas untuk lulus tugas ini. Itu konyol. Kenapa?
Oke, siap. Pertaruhan kalian kan untuk tesis kan, benar? Ya, Ya. betul. Apa artinya dari kuliah saya Anda dapat A, tapi nanti tesis 4 tahun baru lulus? Bingung. Mau, kan? Udah katanya Ya. kan 1,5 tahun aja udah bisa lulus, kan gitu ya? Oke. Nah, maka yang penekanan utamanya nih ya, Bapak Ibu sekalian, itu pada tugas 3 dan 4 sebenarnya. Oke. Nah, kira 1, 2 itu saya anggap itu udah masing-masing kalian lah itu ya. Mau ngerti mau Oke. enggak itu udah urusan kalian. Tapi tugas moral saya utamanya 3 dan 4. Kenapa? Kan yang akan Anda gunakan untuk tesis kan? Benar. Iya. Ya. Nah, jadi betul-betul yakinin tuh. Nah, misalnya contoh tadi tuh, kayak Bu Irma udah masuk cuman belum spesifik. Misalnya oke, mau menekuni sesuai dengan pekerjaan bidang jaringan. Nah, tapi waktu milih toolsnya jangan ngambil tools yang untuk demo, ya kan? Nah, karena itu nanti terbatas. Ya, kecuali bisa tuh memang untuk dioprek-oprek di tempat pekerjaan. Kan nggak mungkin. Sampai hari ini Bapak Ibu, semua sektor hampir. Saya belum pernah menemukan mahasiswa yang di pekerjaannya tuh, yang ngangkat topik pekerjaannya, itu dia melakukan penelitian atau desain optimalisasi real di tempat pekerjaannya nggak ada, Bu. Semuanya disimulasikan. Nah, maka itu kenapa gunanya menggunakan perangkat simulator yang berbasis pengembangan, bukan berbasis demonstrasi. Ya, kayak tadi tracer, tracer apa? Pakai tracer tuh ya, kalau dari Cisco tuh untuk jaringan. Nah, itu susah, terbatas maksudnya ya. Kadang kan untuk mencari optimalisasi, ide baru apa susah. Pakai yang lain. Yang begitu juga perangkat yang lain. Nah, tapi kalau yang kasusnya buat aplikasi, ya secara membuat platformnya nggak susah, tetapi dari sisi apa? Database-nya kan. Nah, itu pun database-nya kan tinggal kalian juga pikirkan cari apa sumber data ujinya atau data dummy-nya, ya kan? Satu. Kedua tinggal cari apanya tuh untuk tools pengujiannya, ya kan? Misalnya sebuah aplikasi ya, Anda menguji apa database-nya kan harus diuji tuh ya login sekian ya dari sekian user. Nah, itu mengukurnya kan nggak mungkin dong ya pakai mata ya dihitung atau kan. Nah, itu kan harus ada software toolsnya apa ya? Yang mengukur parameter multimedia, yang membuat mengetahui berapa kedalaman ya nilai 3 dimensi misalnya kan, itu pakai software. Nah, itu juga sekalian dicari gitu ya. Jadi penguasaan toolsnya nanti udah pasti nggak satu kan, bisa 2 atau 3 ya, yang tentu yang berkait dari mulai aspek desainnya sampai aspek pengujiannya, gitu ya Bu Dela. Nah, ya itu tergantung case-nya memang kan. Nah, kalau case-nya dia udah single di situ, misalnya kan ke jaringan kayaknya udah all in di situ. Ya, kecuali memang yang kaitannya dia menggunakan data real time. Itu bisa, ya tinggal cari tools-nya terkait dengan sumber resources-nya, ya, resources datanya. Kira-kira begitu, Bu Dela. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ya sama-sama. Next, silakan, Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa presentasi malah bagus nih ya, bisa contoh teman-teman yang lain. Tadi ngomong Febri, gimana Febri? Nih, Ini Febri aktifkan untuk semua peserta bisa share screen, Prof. Sembari kita ah, mengaktifkan co-host dari operator UPI-nya. nah ya oke. Siapa Bapak Ibu yang mau dikoreksi silakan sini. Tampilkan coba. Tampilkan. Halo. Jadi kita nih ngomong bukan bicara belajar bohong-bohongan ya Bapak Ibu ya. Belajar bohong-bohongan tuh ya di atas kertas, pokoknya ada tulisannya gitu ya. Kasih nilai itu mah bukan level saya ya. Level saya itu bagaimana nanti kalian ya jadi sukses pimpinan, ya kan gitu ya. Gitu. Dan sampai hari ini loh nggak ada tuh mahasiswa nyetor saya tuh nggak ada. Ya, ya orang saya masih lebih kaya dari mereka. Oke, tapi ya yang sukses banyak ya. Udah banyak gitu. Ya. Nah, itulah kira-kira siklus sustainable itu ya. Jadi kalau mau kerangka bicara amal pun ya seperti itu mestinya. Ya, kita melakukan amal-amal konkret sehingga nanti kita sendiri juga pasti akan tertolong ya. Begitu nanti Bapak Ibu ya. Oke deh. Ada lagi? Ini kita kurang lebih ada waktu tinggal 1/2 jam lagi sebenarnya ya, sobat tanggung ya. Nah,
Oke. Nah, kalau nggak ada, saya biar lanjut lagi deh ya. Jadi biar Bapak Ibu mudah-mudahan semakin paham. Saya share dulu deh ya, Febri ya. Lanjut yang tadi. Oke, siap, Prof. Oke. Jadi nih Bapak Ibu, biar lebih mantapkan lah ya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih sempurnakan lagi ya. Jadi sebenarnya udah Bapak Ibu di sini cuma sentralnya nih. Oke. Dari sini baru breakdownnya Bapak Ibu tinggal ya membreakdown dari mulai kan ini pemahaman platform tadi ya ujungnya itu ya muaranya kan ya. Nah kemudian di breakdown kemana? Ke capaian tujuan dan itu kurang lebih kan nanti di tesis di apa Bapak Ibu juga sebut ya untuk meningkatkan dari aspek kehidupan apa. Oke. Nah dari sini turunannya apa? Sektornya ya. Sektor ya bidang Bapak Ibu ya entah masuk pendidikan, pariwisata, kesehatan kan gitu. Oke. Dari sektor itu turunannya apa? Platform desainnya. Ya, platform desain itu yang ini tek. Platform e-commerce, oke mau buat seperti Lazada kan gitu ya masuk ya. Ya, apa economic tech mungkin ya. Nah, terus dari platform itu masuk nanti Bapak Ibu desainnya yang Ibu buat apa bagiannya? Ya, nah itulah baru masuk tuh ya apa sensornya kayak mau dibuat IoT-nya. Nah disitulah nanti di situ ketemu nilai terbarunya apa yang mau dipropos Bapak Ibu ya. Nah jadi nggak sekedar hanya eh, yang namanya keterbaruan tuh nggak semua dalam aspek platform itu enggak kan. Misalnya satu aplikasi ada interface-nya, ada menu-menunya, ada akses login-nya, ada database-nya kan gitu ya. Nah nanti yang dalam rangka Bapak Ibu tesis itu hanya sebagian, ya walaupun nanti yang lain dibuat, tapi fokus yang mau dipropos nilai keterbaruannya di bagian mananya, kan gitu. Nah, sehingga dari apa yang di bagian mananya, misalnya contoh tadi Bapak Ibu dalam satu aplikasi mau fokus pada database-nya. Nah, maka kan tools yang Bapak Ibu harus kuasai utamanya adalah pada database itu kan. Baik itu tools untuk membuatnya sampai tools untuk pengujiannya. Nah, jadi inline enggak? Ya, inline tuh kan? Dari mulai toolsnya apa yang mau dipropos desainnya terus yang mau dibuat sampai itu nanti link tujuannya mau ke arah kemana. Nah itulah nanti kurang lebih Bapak Ibu tulis di dalam pendahuluan gitu. Jadi nggak ada lagi ya ini Anda nanti waktu ujian tesis itu ditanya Anda nanti buat ini kira-kira nanti untuk mengimprove apa, untuk membantu apa? Ya membantu proses organisasi menjadi lebih baik, Pak. Jadi nggak ada lagi ngomong begitu ya. Itu tahun 2000 dulu, saya banyak tuh saya maki-maki tuh mahasiswa yang dulu dia juga dosen katanya tempat lain gitu ya. Ya, ya, ya semua orang juga tahu yang namanya bawa sepeda udah lebih baik dari jalan kaki kan gitu kan. Semua orang udah tahu yang namanya naik motor pasti lebih cepat dari naik sepeda. Tapi apakah sepeda itu nggak berkembang? Berkembang terus kan? Iya. Tapi apakah namanya pola jalan kaki itu nggak berkembang? Kemarin saya baru dengar ada tuh. Cara jalan kaki itu mengacu dari gaya seorang artis Inggris apa tuh. Yang itu katanya membuat sehat katanya. Jalannya kayak orang inilah gitu ya, orang celeng gitu ya. Ya, katanya seperti kayak olahraga jadinya katanya. Padahal jalan kaki itu. Ya atau kayak orang songong gitu jalannya katanya gitu ya. Sampai ke perkara begitu loh. Sama juga dalam bidang IT itu dari mulai level bahan dasar itu berarti apa? Pengantar ya. Terus apa? Gelombang. Ya, itu kan berkembang terus. Ya, yang sekarang tuh udah sampai kajiannya gelombang terahertz ya, paling enggak. Ya, di atasnya ada tuh dark material atau apa gitu ya. Nah, atau bibahertz dan seterusnya. Ya, itu tuh baru gelombangnya. Terus bahan pengantarnya, konduktornya, dielektrikumnya, itu berkembang terus. Oke. Sampai tuh akumulasi di tingkat apa? Internet kan? LAN, WAN, MAN, internet sampai Internet of Everything. Apalagi terus soft dan hardware itu berkembang terus. Jadi Anda mau sebut platform teknologi apa deh ya pesawat kabel itu ya, telepon kabel dari mulai PABX ya telepon itu sampai sekarang masih berkembang Bapak Ibu. Ya. Ya. Nah, oke. Nah, tetapi ya ketika ditanya bukan jawabannya untuk lebih baik kan, untuk menambahkan fitur A, fitur B,
menghasilkan kinerja sekian bps, sekian gigahertz, sekian persen, sehingga akan meningkatkan ya nilai produktivitas. Nilai produktivitas itu 3 hal umumnya kan Bapak Ibu, apa tuh? Biaya, waktu, dan kualitas kan? Gitu. Nah, itulah nilai kuantitatif yang inline ya antara aspek di end user terkait dengan aspek kinerja sistem. Misalnya Bu Irma, saya tanya ya, ini kinerjanya Ibu meningkat tuh dari hasil simulasi ya, throughput menjadi 99% dari 95%. Itu Ibu bisa nggak jelaskan kaitannya dengan berbantuan kinerja departemen atau perusahaan? Atau Arif, Iwan, bisa nggak ada kaitkan tuh? Bingung ya? Bingung kan? Hah? Iwan, coba. Bisa nggak? Kaitannya tadi, ya, atau tadi Bu Irma ya. Misalnya nih, suatu parameter, kan nanti Anda ujungnya, ya, meneliti itu, menunjukkan improvement kinerja sistem, oke? Dari hasil yang diukur. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kinerja kita ambil yang umum aja dulu. Kinerjanya terbukti ya dari desain yang Anda buat meningkat ya dari 95% menjadi 98% deh, anggap gitu. Ya. Misalnya parameternya throughput. Itu artinya apa tuh nanti dalam peningkatan untuk kinerja berbantuan organisasi atau perusahaan? Bisa nggak mainkan itu? Iwan atau siapapun deh Bapak Ibu. Ada nggak yang bisa jawab tuh? Bu Irma tadi kasus jaringan, saya kasih contoh kasus jaringan tadi. Ya. Bingung kan? Iya. Atau saya kasih contoh lagi, sebuah desain animasi ya video interaktif pembelajaran ya. Ya. Dari storyboardnya, ini yang untuk kajian SI nih Bapak Ibu. Ya, dari storyboardnya ya, ya penjelasannya ya, apa karakternya, interaksinya dalam video itu sehingga bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak. Oh iya, kita harus rajin cuci tangan nih, misalnya gitu ya. Oh iya, kita harus bersihkan selalu nih 3M supaya nggak demam berdarah misalnya. Itu bisa nggak menjelaskan itu? Ya, bahwa hasil video interaktifnya harus diukur. Berapa nilai user friendly-nya, nilai interaktifnya, nilai memberikan dampak kognitif kepada user, itu sampai ke sana Bapak Ibu. Paham ya? Nah, ya tapi Anda nggak akan paham kalau nggak benar-benar nanti melakukan itu. Ya secara umum mungkin iyalah, ngerti apa yang saya maksudkan. Itu yang saya maksud tadi, kita belajar beneran nih. Kalau Bapak Ibu mau. Kalau enggak, ya udahlah kita kayak anak SD aja, Prof. Ya udah, nanti saya hafalin ya, saya tulis ya. Nah, benar. Ya silakan. Tentu yang rugi nanti Bapak Ibu kan. Ya, kalau saya sih udah makmur kemana-mana hidup ya kan. Gitu. Nah, pasti kan ibu Bapak Ibu kan ingin nantilah ya punya mobil bagus ya. Ya, ya punya rumah luas ya kan. Nah, ya, maka dari sekarang tuh ya belajar beneran. Belajar ilmu beneran, kerjain beneran, udah pasti kok. Ya, kagak pakai insya Allah pasti. Nanti Bapak Ibu berkarir, dapat karir dengan penghargaan beneran. Paham ya? Oke, kalau mau, kalau nggak apa-apa. Udah Prof, saya begini aja udah syukur alhamdulillah. Ya udah, itu ngapain kuliah kan? Paham ya? Gitu. Oke, sampai situ. Ini kenapa tertutup ya tadi ya? Dah. Oke ya, saya share lagi ya. Dah. Nah terus ya bahkan Bapak Ibu bisa nanti linketkan tuh ya antara sektor-sektor itu yang tadi udah menjadi selain sekarang Internet of Everything itu ya mana saling berkait itu dari cross match ya cross match lintas sektoral ya bisa itu dalam rangka data akses bisa itu dalam rangka sinkronisasi updating sampai apa ujungnya sampai dia akan memberikan gambaran kepada umat manusia oleh organisasi oleh pemerintah bahwa dalam alam semesta ini tidak ada yang tunggal, tidak ada yang berdiri sendiri. Paham ya?
bahwa yang namanya distribusi kesejahteraan misalnya makanan tuh itu berkait dengan transportasi, ya. Itu juga nanti berkait dengan insuren, ya, dengan keuangan, ya. Itu berkait juga dengan data komunikasi kan, ya. Nah, itu skenarionya udah, kalau Bapak Ibu belajar itu udah ngeri loh. Ya, bahkan sampai sebuah tragedi aja bisa dihindari dari aspek kacamata asuransi. Ya. Tragedi ini ada pesawat ya atau kapal ya sedang berjalan menuju satu jalur. Kemudian ya itu udah ada data kan, ya akan ada terjadi bencana, akan terjadi baru ya. Ya di jalur di depan sana. Nah, kemudian akhirnya si pesawat yang membawa kargo, yang mana kargo itu diasuransikan, dia udah diperingatkan, ya udah sebaiknya Anda tunda dulu atau berlabuh dulu di dermaga terdekat. Itu terjadi Bapak Ibu. Ya. Sehingga kargo itu kan nggak sampai harus ya mengalami kecelakaan, ya. Sehingga dari pihak asuransi dia tidak harus menanggung resiko kecelakaan itu. Paham nggak Bapak Ibu? Itu udah dilakukan di luar negeri sana. Ya, dengan konsep berbantuan IT itu. Ya, tapi kalau kita masih berpikirannya itu mah ya nggak jelas segala macam, ya sudah, ya selesai. Nah, jadi Bapak Ibu pelajari kalau ilmu benarannya sampai situ Bapak Ibu berkait. Mau contoh apa lagi misalnya? Tanaman, apa tuh agriculture tuh ya. Kenapa misalnya sampai sekarang sampai hari ini kok katanya Indonesia masih import kedelai? Katanya kita ini ininya ya, pusatnya atau budayanya yang namanya makan tempe itu kan, kita pencipta dan sebagainya, katanya gitu ya. Lahan nggak kurang-kurang, ya, yang subur dan sebagainya. Tapi kenapa? Bahkan katanya beras juga katanya kita masih impor kan? Nah, karena rupanya antara data lahan yang masih kosong, lahan yang produktif, lahan yang sudah tidak produktif, sama distribusi stok, ya, sama data stok beras, distribusi, terus apa lagi tingkat konsumsi masyarakat, itu datanya sampai sekarang belum ya real dan update dan valid gitu. Ngeri kan? Coba. Itu data sektoral. Ya, sampai bahkan data yang tadi agribisnis itu rupanya juga harus berkait dengan data tingkat kandungan tanah Bapak Ibu. Yang itu kan kemarin saya dilihatkan ya, software-software untuk pemetaan bagaimana layer tanah, ya misalnya gini, rupanya di setiap daerah itu, ya bisa itu satuan per desa, ya itu memiliki kandungan tanah yang dia akan memberikan maksimal untuk jenis tanaman tertentu. Paham ya? Jadi misalnya oke, di Padang, di daerah ya desa tertentu, dia rupanya tanahnya justru lebih optimal bisa untuk alpukat. Maka udah aja, desa itu khusus alpukat, gitu kan? Nah, begitu nanti daerah lain seterusnya. Nah, hanya kan persoalannya kan pola tanam seperti itu kalau mau diterapkan, ya. Nah, kalau data terkait dengan distribusi, ya, transportasi sampai penjualan di pasar, harga pasar, oh itu kalau nggak dianalisa ya susah. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sehingga kan sia-sia juga kan? Kalau sebaliknya satu daerah dia tidak produktif sebenarnya untuk tanaman alpukat, dia tanam juga, ya kasihan petani ya kan? Alpukatnya tidak bisa daya saing. Oh itu sampai begitu data itu Bapak Ibu. Ya. Nah itulah kenapa di luar negeri itu mereka ya dari sumber pendapatan komoditas saja bisa sejahtera, kita ya begitu kan. Kemudian solusinya diteriakin orang, ayo harus cinta ya dengan tanaman Indonesia, produk Indonesia, oke. Sekarang coba, saya di supermarket beli nih apel produksi Malang sama apel produksi Cina. Oke. Apel Cina itu lembut, manis, ya, apalagi airnya banyak, ya, lebih besar dengan harga, ya, waktu itulah ya 10.000 per kilo. Tapi di supermarket yang sama
saya lihat, saya pilih apel Malang karena saya cinta Indonesia, saya mau beli ini produksi Malang, ya, udah kecil, keras, habis makan kita emosi gitu. Harganya 40.000 sekilo. Gimana jelasinnya Bapak Ibu? Ya, jadi masyarakat kita bukan karena nggak cinta Indonesia. Mau contoh lagi, ya kan? Oh, belilah produk Indonesia. Itu misalnya kan di Cibaduyut tuh ya, di Bandung itu kan atau Garut itu produksi yang namanya apa serba kulit ya. Kalau mau beli jaket kulit apa gitu kan. Nah, saya coba nih ya jaket kulit yang dari Cina sama dari Garut. Ya, saya compare nih sama. Dari Garut tahu saya beli harga berapa? 2 juta. Tapi dari Cina cuma 700.000 dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Gimana jelasinnya? Nah, itu semua berujung karena persoalan data Bapak Ibu. Ya. Ya tentu nanti ditindaklanjuti dengan ya di training ya. Supaya di Cina itu para pengusaha-pengusaha lokal itu dikasih data, diajarin. Nih lu lihat nih, ya fashion model Paris yang terbaru. Maka dia buat itu, Bapak Ibu kan? Nah, itulah kadang-kadang kita juga sering ketipu juga ya. Ya, dia saking pinternya lagi, dia buat tuh tampilan promo di e-commerce-nya ya gambaran apa poster dari Paris. Padahal itu buatan home industri di Cina sana. Nah, tetapi orang-orang home industri ini yang notabene orang desa ya, blow on dan sebagainya, di training, dikasih dia bagaimana akses data sehingga dia tahu bagaimana mengupdate model, jenis bahan, sampai cara bagaimana membuat, sampai difasilitasi bagaimana cara mendistribusi atau mempromosikan dan seterusnya. Nah, itu yang saya bilang tadi, Bapak Ibu kembali lagi ke sini, itu saling berkait Bapak Ibu data itu. Ya. Sehingga nanti paling nggak ada rumpun satu sektor dia akan cross match dengan data apa. Misalnya kalau Bapak lihat contohnya nih ya, optimalisasi manufaktur ya dan transportasi. Itu nanti berkait data manufaktur, data transport, ya, data penjualan dan retail sama data komunikasi. Nah, ini nih ya change ya optimalisasi energi ya rantai energi. Nah, itu ada data selain data listrik, data pemerintahan ya, pusat maupun daerah ya, data komunikasi. Begitu ya pola-polanya. Nah, itu yang tadi gambaran cross ya lintas data. Nah, sehingga sama nanti waktu Bapak Ibu membuat juga desainnya autotesis, itu Bapak Ibu juga harus pahami ya cross lintas datanya. Baik itu di skala platform desain yang Bapak Ibu buat, misalnya kan lintas data platform yang Bapak Ibu buat di mana tuh? Yang paling gampang tuh misalnya contoh aplikasi misalnya ya multimedia atau yang lain juga sama ya, jaringan juga sama. Antara data yang di layer interface, di layer penyimpanan, di layer distribusi, ya itu kan harus saya berkaitkan. Kita harus paham dan pikirkan. Nah, begitu juga dengan data lintas ya di luar dari platform sistem, ya. Bapak, Ibu bicara misalnya nanti membuat ya katakanlah data untuk pengambilan keputusan. Wah, ini ngeri nih, ya. Begitu ngomongnya lagi keputusan untuk skala masyarakat. Oke, apa nih? Data untuk konsumsi katanya. Konsumsi beras orang Indonesia. Nah, data konsumsi beras orang Indonesia itu nanti berkaitnya gimana, Bu? Data populasi kan? Ya, beserta turunannya, gender, sampai data berat badan rata-rata orang Indonesia loh. Itu kita bisa baru ketemu presisi valid data yang berkait dengan ya tingkat konsumsi beras orang Indonesia. Sehingga di situ berapa kebutuhan per tonnya orang Indonesia ya per tahunnya. Ngeri kan? Coba. Jadi jangan lagi sebatas data ini satu perusahaan hanya data keuangan. Kalau Bapak Ibu masih di level itu berpikir, yang udah pasti saya bisa katakan sia-sialah kalian ikut S2 tuh. Buang-buang duit aja gitu. Ya kecuali untuk pamer-pamer boleh lah ya, jasa ya, dikasih frame taruh di ruang tamu ini loh saya S2 master, ya itu oke aja lah. Ya, tapi yang pasti kalau ilmunya nggak sampai di situ sia-sia kalian tuh. Nah, itulah kenapa
saya perkenalkan ini, gitu ya. Yang sesuatu itu juga Bapak Ibu dengan mudah dapat di mana-mana. Nah, termasuk ujungnya ya terkait dengan kompetensi Bapak Ibu penguasaan tools tadi. Ya, saya juga belum sempat uji coba juga, belum sempat pakai juga gitu ya. Yang namanya platform ini simulation real time. Ya, yang sedang lihat barangnya ya pernah, bahkan saya pernah di Jepang itu ya paling enggak udah pengukuran tuh udah real time ya. Dari software langsung sampai ke alatnya walaupun ini skala lab. Tetapi ini skala real world ya. Ini udah berjalan Bapak Ibu, bukan lagi teori kan. Ya, namanya digital twins ini gitu maksud saya kan. Nah, Bapak Ibu kalau bisa udah penguasaan toolsnya udah dalam platform yang digital twins. Itu kan kemarin saya tunjukin video-videonya dan itu banyak ya di YouTube dilihat. Itu versi-versi cara mudahnya banyak kok. Jadi sama-sama Bapak Ibu misalnya menggunakan Arduino nih, yang membuat Arduino tuh ya. Atau sekarang Raspberry gitu ya. Ya pokoknya sistem monitoring dan kontrol kan. Nah, sama-sama sebenarnya buatnya ya yang sekarang juga masih banyak tuh mahasiswa saya bimbing, saya uji yang buat kayak gitu. Hanya bedanya dia sekarang diintegrasikan dengan simulator yang namanya digital twins. Kalau dulu kan enggak ya, terpisah. Membuatnya, merancangnya di software terpisah, baru kemudian diinsert, diintegrasikan perangkatnya, baru kan dijalanin kan hardware-nya. Kira-kira begitu. Nah sekarang enggak dalam satu ini ya. Ya saya nggak tahu udah sejauh mana Bapak Ibu mendalami atau menguasai toolsnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sekarang masih tanggung-tanggung, saran saya segera ya. Sebelum nanti kan waktu itu nggak terasa ya. Kayak orang ngantuk loh Bapak Ibu. Tiba-tiba udah 1,5 tahun aja. Ya kan Bapak Ibu belum pengalaman kan? Ya, saya yang udah pengalaman, saya kasih tahu tuh, ya. Ya. Jadi nilai yang paling berharga, paling tinggi ya dari sosis alam atau sosis yang diberikan Tuhan itu adalah waktu Bapak Ibu. Bukan nyawa. Ya, nyawa itu ngikut ke waktu. Ya, di bawahnya apalagi mau Bapak Ibu bilang kesehatan. Bukan. Kesehatan itu ngikut ke waktu. Rezeki, kesejahteraan, semua ngikut ke waktu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu meleng sekejap ya di jalan, mati kan? Itu kan waktu kan? Hanya meleng sekejap. Ya, katanya juga orang jantung itu katanya ketika kumat itu 30 menit pertama menentukan katanya kan. Lewat itu udah pasti mampus kan gitu katanya kan. Nah, itu waktu bukan? Ya. Terus Bapak Ibu ketika diminta presentasi oleh pimpinan, ya entah gimana waktu presentasi nggak siap, ya akhirnya Bapak Ibu udah ya nggak masuk nominasi, ya ikut promosi, itu waktu bukan? Ketika nanti Bapak Ibu presentasi di tesis, ya kayak macam sekarang ini kan, macam-macam lah alasan, ya sering tuh kok mahasiswa tuh Bu. Nah, coba jalanin. Waduh, Prof, belum bisa. Itu di rumah tertinggal, macam-macam alasan tuh. Ya udah aja balik dulu ya ke rumah, ngulang gitu kan. Ya, nggak lulus, waktu bukan. Jadi gitu ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi, ya itu dari sekarang. Nah, justru karena Bapak Ibu masih ada waktu, maka pelajarilah platform yang terdepan. Ya, saran saya gitu. Jadi Bu Irma dulu saya sama-sama kajiannya spesifik dari S1 dulu, saya microwave engineering ya. Yang spesifik tuh waktu tes skripsi ya. Bedanya dulu ya masih berbahasa pakai rumus-rumus ngitungnya ya, zaman tempo dulu ya, zaman saya. Tapi tetap rancangan desain analisis untuk microwave ya, engineering communication ya, radar, satelit, seluler gitu-gitu ya. Ya. Nah, waktu S2 ya saya juga itu kajiannya udah menggunakan software tuh, ya kan? Nah, dari perkuliahan tuh software yang saya gunakan bisa beda-beda, Bu. Kalau belakangan saya lihat softwarenya ada yang lebih canggih lagi, ya saya pelajari itu. Ya kan? Walaupun sama bisa prinsipnya. Sampai S3 gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang memang sama kajiannya, walaupun nanti softwarenya beda merek, pasti dengan mudah kok Bapak Ibu pelajari itu. Oke. Nah, terus kalau yang berbeda, nah, maka saya ada kiatnya begini. Ini sama juga kemarin ada anak S3 tuh malah ngaku ke saya, dia belum mengerti penggunaan toolsnya. Waduh, gimana tuh? Ya udah, saya kasih kiatnya begini cara belajarnya.
Bapak Ibu ya udah milih toolsnya itu kan mesti di situ ada library ya selain help itu kan berarti kan cara step by step penggunaannya kan kan ada library. Ambillah contoh tuh yang mungkin bisa banyak kajian tuh di MATLAB tuh ya kan pasti ada library-nya kan Bapak Ibu kan. Nah di library itu Bapak Ibu lihat tuh contohnya. Nanti contoh juga ada beberapa dia pilihan. Nanti Bapak Ibu pilih dari yang cocok mendekati desain yang Bapak Ibu mau buat. Oke. Nah, dari situ udah dari library itu ya buka running kan, keluar sampai hasil, kan otomatis tuh tinggal pencet klik iterasi keluar kan atau simulate gitu ya. Nah, setelah itu apa? Bapak Ibu buka tuh satu persatu settingannya, menu-menu ya settingannya apa-apa saja. Dah, secara general oke, belajarin. Nah, terus fokuskan dari situ Bapak Ibu dari blok sistem mana atau proses mana yang Bapak Ibu mau lakukan improvement. Nah, di situ pelajarin. Nah, biasanya dalam library itu juga dia kasih tahu ini mengikuti contoh dari hasil penelitian yang publish di IEEE misalnya gitu ya, tahun-tahun sekian. Nah, Ibu Bapak baca juga papernya itu. Nanti papernya kan dia bisa menjelaskan. Misalnya kayak blok sistem image processing tuh. Kan banyak ya. Yang diimprove tuh nggak hanya satu blok, seluruhnya enggak. Hanya satu bagian kan. Nah, di bagian itulah ada contoh paper itu. Nanti dia kasih tahu saya mengimprove di blok itu dengan melakukan readjustment atau rekonfigurasi menggunakan metode apa, gitu ya. Sehingga nanti scriptnya yang dirubah atau setting dirubah. Hanya begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, dari situ Ibu paham tuh. Nah, itu untuk konsumsi menjelaskan di bab di tugas yang 3 maupun 4. 3 tuh ya. Nah, untuk yang 4 Bapak Ibu cari tuh paper yang zaman sekarang. Ya. Ini dari template tadi tuh ya, paper yang zaman sekarang. Kemudian Bapak Ibu cobakan ke dalam template library itu gitu. Ya kan? Nah, itu yang cara ya shortcut tapi benar ya. Gitu. Nah, kalau udah Bapak Ibu udah lakukan running nih hasilnya kurang lebih sama ya. Nah, berarti Bapak Ibu udah settingnya, setupnya di dalam toolsnya itu udah benar, oke? Nah, itulah cara juga kita melakukan kalibrasi atau validasi bahwa kita men-setup softwarenya. Benar kan prinsipnya mereka black box kan? Benar nggak? Ya, yang namanya software itu black box kan prinsipnya. Oke. Dah, baru dari situ Bapak Ibu tinggal lakukan adjustment. Adjustment itulah yang intinya kita uji coba untuk membuktikan hipotesa ya atas propos keterbaruan yang kita mau uji kan gitu kira-kira ya. Ya sudah, selesai itu. Bahkan dari situ aja kalau Bapak Ibu kerjaan sumber, Bapak itu udah ngerjain tesis selesai ya. Silakan aja Bapak Ibu mau cari pembimbing mana pasti dia udah setuju aja ya. Itulah yang saya bilang metodologi tahap-tahap meneliti atau mendesain. Kalau kita melakukan dengan cara benar, udah pasti kok enak barangnya itu. Sama lah, orang kalau masak tahap-tahapnya dilakukan dengan benar, pasti enak kok. Ya, orang masang apapun kalau tahap-tahapnya sesuai dengan instruksinya, pasti jadi. Gitu kan? Paham ya Bapak Ibu? Oke, sampai sini kira-kira udah bingung? Apa? Mungkin itu Pak Prof. Ya, kan. Punya tafsir saja dulu Pak Prof. Jangan tafsir. Nah, kawan-kawan nggak ada yang mau nampak ya. Nggak apa-apa, bertanya, mau diskusi, mau protes boleh. Oke, jangan tafsir. Lah. Itu saja Pak Prof. Mana tahu nanti visi dulu. Kan gitu Pak Prof. Sorry, nggak jelas nih soalnya kredit. Ada saudara ini Struman. Oke, silakan tadi tafsir apa mau sampaikan? Untuk memperlihatkan yang sudah tafsir buat Pak Prof. Oh, boleh silakan. Oke, saya terus. Ya udah, silakan. Sedang loading. Oke. Ini nggak perlu saya lagi make host ya. Otomatis ya semua bisa ya. Oh, bisa, Prof. Oke.
Saya pakai 2 Pak Prof, karena di laptop kameranya itu nggak Oh ya. bisa. Oke, silakan. Jadi yang sudah saya buat Pak Prof, yang pertama itu semuanya saya gabung Pak Prof, di tugas 1 sampai dengan tugas 4. Mengenai yang pertama itu saya masukin dulu itunya pengantarnya sedikit, mulai definisi tentang model dan simulasi. Setelah itu baru masuk ke tahapan simulasinya. Lalu ada lagi jenis-jenis model dalam simulasi. Ada 3, lalu ada macam-macamnya. Prinsip pemodelan simulasi. Dan ada klasifikasi model simulasi, Pak Prof. Nah, ini khusus untuk yang tugas pertama. Jadi kalau untuk materinya, Pak Prof, ya istilahnya jujur memang lumayan sulit untuk mencari itu. Jadi memang untuk materinya ada beberapa dari modul Pak Prof yang saya ambil, terkhusus yang di bagian 2, tugas 2, yang mengenai SDGs. Nah, di sini saya mengambil dari bacaan 2, Pak Prof. Ya. Jadi di sini karena saya lihat fokusnya ke 9, jadi saya coba memasukin mulai dari perkotaan dan wilayah, di mana di sini dia menggunakan smart city atau cyber city, lalu ada energi, ada pencegahan dan mitigasi bencana, ada kesehatan, pertanian dan pangan, serta logistik, manufaktur dan layanan, dan yang terakhir itu ada layanan publik. Seperti ini kalau untuk tugas 2 yang sudah saya buat, Pak Prof. Kalau yang untuk UTS-nya, nah untuk UTS-nya di sini saya mengambil istilahnya memodifikasi dari sebuah jurnal yang mengenai tentang COVID, Pak Prof. Jadi di mana menggunakan metode clustering, yaitu untuk mengelompokkan status terkhusus itu saya ambil dari daerahnya di Kota Jakarta, DKI Jakarta. Jadi, saya menggunakan software WK dengan metode clustering. Jadi nanti hasilnya adalah di mana di situ dia mengelompokkan mana daerah yang penyebaran COVID-nya rendah, sedang dan tinggi. Nah, sedangkan untuk datasetnya atau database-nya seperti berikut, Pak Prof. Nama kecamatan, positifnya berapa di kecamatan atau kota tersebut, dirawat, sembuh, meninggal, serta isolasi. Ini yang saya masukin nanti ke software WK-nya, disimpan dalam format CSV. Nah, berikut untuk yang langkah-langkah memasukkan ke dalam software WK. Cuman langkah-langkah di sini, Pak Prof, ada yang saya penggal, mungkin istilahnya bahasanya karena terlalu banyak, tapi tidak terlalu mendetail, tapi tidak juga terlalu menghilangkan langkah-langkah. Intinya mana yang perlu dan agak sulit itu tetap saya tampilkan, Pak Prof. Oke. Terus yang wise-nya tuh? Untuk yang wise. Nah, ini hasil kalau sudah kita start melalui WK-nya, Pak Prof. Jadi ada cluster. Jadi saya buat ada 3 cluster di WK. Cluster 1 dan 2. Jadi cluster 0 itu ada 7 daerah atau 7 kecamatan. 1 ada 5 dan cluster 2 itu ada 3. Seperti ini hasil akhirnya. Nah, ini hasil yang sudah saya konversi dari ARFF dari WK menuju Excel. Jadi yang merah itu tingkat penyebaran COVID-nya tinggi. Sedangkan yang klaster 1 itu tingkat penyebaran COVID-nya rendah,
dan yang klaster 0 dia sedang. Nah, yang terakhir UAS, untuk UAS-nya. Nah, di sini saya membuat desain prototipenya dari permasalahan yang di atas tadi Pak Prof. Cuman prototipe mungkin belum terlalu maksimal Pak Prof. Tapi mungkin baru demikian baru saya membuat, di mana ada splash screen, ada engine, ada menu dashboard. Lalu di setiap menu dashboard itu saya jabarkan mulai dari input data, ada zona merah itu dia isinya apa saja, zona kuning, zona oranye, dan data seperti itu Pak Prof. Terus? Oh, ini yang udah jadinya nih, yang UAC sampai udah jadi. Ya Pak Prof. Yang Mas, tapi dalam prototipe saya buatnya Pak Prof, belum program Ya. itu. Ya. Oke. Jadi gini, Hafiz ya. Ini yang dekatnya dulu deh. Untuk prinsipnya, apa intinya, tugas yang UTS dan UAS itu ini sejalan. Ya kan? Jadi betul tadi yang untuk tugas UTS itu, kalau semua menu fitur di dalam satu tools itu Anda sampaikan ya babak belur kan, terlalu banyak. Dan justru maksud saya yang memang kita gunakan, ya kapasitas itu. Nah, yang digunakan itu kan langsung tuh, ya step by step dalam rangka membuat prototipenya itu, ya. Nah, jadi Anda fokus saja yang tugas UTS itu buat step by stepnya yang dalam rangka tadi buat prototype. Oke. Nah, jadi tinggal waktu buat prototipenya Anda hanya sampai di level 50% ya oke. Nah, maka jadi yang tugas UTS itu cuma tinggal menampilkan hasilnya sebenarnya. Step by stepnya kurang lebih sama. Gitu. Paham ya? Halo? Iya Pak Prof. Ya. Nah itu jadi fokusnya begitu, tugas 3 atau 4 itu biasanya saya ajarin tuh di mata kuliah metodologi dia. Mahasiswa dalam rangka eksplorasi terus untuk membuat desain. Isi sama, hanya bedanya nanti di level desainnya itu ya itu tadi buat prototype itu sudah dinampilkan langsung hasil capture dari hasil tampilan yang sudah jadi. Step by stepnya maupun nanti di ujungnya gitu. Paham nggak Tafsir? Berarti yang untuk poin 4 ini yang untuk UAS artinya memang sama seperti realnya seperti itu. Kalau yang saya buat ini kan baru hanya sekedar desainnya saja Pak. Nah, maksud saya menuju tampilan ini nih yang sekarang ini desain login kan? Iya. Nah, settingnya di mana? Di Windows 4 tampilannya kan? Nah, itu di capture. Paham ya? Jadi nanti nggak ujuk-ujuk kan? Tiba-tiba jadi langsung tampilan kan enggak, ya kan? Nah, kalau memang itu sejalan dengan tadi yang ditugas UTS, ya kurang lebih masih sama. Paham ya? Ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi kita belajar beneran. Ya, kalau belajarannya secara umum oke lah, ya pelajarin semua tutor yang ada di toolsnya. Itu kan oke masing-masing aja deh ya. Nah, tapi yang saya mau drive kalian itu langsung fokus. Ya, pelajari semua fasilitas tools yang ada di semua fasilitas fitur yang ada di tools itu. Ya, langsung yang kita pakai. Kan dari satu tools itu kan ya, katakan dalam skala 100 paling kita pakai cuma 20%, ya. Nah, maka kita fokus di situ. Jelas, Tafsir? Jelas Pak Prof. Cuman ada Nah, sedikit mungkin masih bingung Pak Prof. bingungnya apa? Mengenai untuk hasil, kalau tadi kan menggunakan WK. Jadi di WK itu kan Tafsir hanya mencoba untuk mengklasterkan saja. WK-nya sudah memberikan hasil yang langsung diolah oleh aplikasi tersebut Pak Prof. Jadi kalau punya yang melalui WK, hasilnya seperti ini Pak Prof gitu. Misalkan di UAS-nya memang belum bisa Tafsir gambarkan hasilnya itu seperti apa, sebab hanya prototipe desain saja yang baru dibuatkan gitu. Ya itulah nggak apa-apa kan diteruskan lagi kan nanti batas waktunya bisa sampai waktu pengumpulan, benar nggak? Iya. Ya, nggak apa-apa ya sejauh yang bisa aja kan. Jadi kalau prinsipnya kita udah kuasai, nanti teknisnya dalam rangka nanti 100% itu udah cepet kok Tafsir. Udah, paham ya? Gitu. Walaupun nanti konten dari desainnya, oke lah untuk skala hanya miniatur ya.
tentu nanti waktu tesis tinggal dibuat skala benerannya. Misalnya skalanya, datanya dulu yang belum dibikin dan itu publish ya. Saya satu nih, ya kayak kasus kayak gini nih, itu skala internasional datanya, kan? Nah, ini kaji tadi, karena kan tadi kan cuma Jakarta ya, tafsir ya. Ada sih untuk seluruh daerah Indonesia, cuman Iya, terlalu dunia. terlalu Iya. Dulu anak F1 juga bilang, oh susah Pak, lu coba aja, ya ini coba dari sini. Ya, terakhir malah dia lebih tahu, ya bisa tafsir. Nah itu dulu bisa masuk sampai paling nggak Sinta 2, ya, yang mudah, gitu. yang untuk poin 2 mungkin masih ada yang harus masih perbaiki atau bagaimana ya Pak Prof? Nah, itu tadi kita ngomong poin apa tugas 3 dan 4 ya. Sekarang yang tugas 2 itu, iya betul boleh ngambil dari tesis saya ya. Dan itu kan juga memang kita cari di internet juga pasti. Cuman maksudnya kan perintahnya apa? Contoh-contoh kan, ya. Nah kalau dalam SDG tadi jangan lihat klaster. Nah, tapi tinggal jabarkan. Itu contoh-contohnya apa? Ya boleh 1, boleh 2 lah. Tools yang digunakan untuk bidang ya e-government ya. Atau gini, nanti muridnya sebenarnya jangan dari sini kalau mau ini. Dari yang platform teknologinya. Dari gambar yang ya SDG yang saya sampaikan itu. Ya. Nah, kan ada tuh tag situ tuh. Ya dari situ Anda. Nah, itu kan tinggal keyword aja, searching kan? Ya, untuk desain aplikasi tool tag, apa sih nama toolsnya? Paham ya? Nah, yang sebagian juga kan itu ada di slide presentasi saya, yang paling belakang tuh, kan banyak tuh. Ada kan kemarin ya, saya share kan ya? Ya lihat lagi deh. Ya, nah, itu dari situ sebenarnya tafsir. Itu yang saya presentasikan aja yang di ya, slide terakhir ya, itu kan lebih dari 40 itu, sekarang 45. Itu yang baru ya saya udah malas saja ya. Kalau saya tulis lagi bisa lebih banyak lagi. Jadi kalau yang saya bilang mengacu dari contoh, misalnya kan ada 32 yang itu ya, itu sebenarnya lebih banyak lagi dari itu. Kalau Anda mau lebih banyak lagi makin bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda mau mudah ya dari slide saya itu Anda tinggal trace nama software apa kan. Paham nggak, Captain? Berarti kita harus mencari tools, contoh untuk yang public service kita harus cari tools dari public service itu apa contohnya Pak Prof ya? Gitu kan. Cuma begitu aja kan. Jadi Anda kalau mudah startnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dari contoh-contoh tools yang saya sampaikan kemarin di slide itu, ya Bapak Ibu tinggal cari ya, boleh sama, boleh tidak ya Bapak Ibu, tidak ya, biar tambah lagi teman-teman. Ya, itu nama toolsnya apa, kalau dia berupa simulator apa, bahkan kan yang ada simulator dengan itu tuh, kayak case ya, luar angkasa tuh kan, dengan hardware juga ya, dengan demo hardware kan, berkendaraan mobil ya, simulator menggunakan pesawat kan gitu ya. Nah, itu nama simulatornya apa tuh? Itu boleh, keren aja tuh. Sampai yang sifatnya digital twin. Ya, digital twin itu aja simulator itu udah saya tahu itu 15 ya kok. Ya, untuk otomotif, untuk kesehatan, untuk asuransi ya, untuk apa logistik, banyak tuh. Ya, itu banyak. Gitu kan? Paham tafsir? Oke. Insyaallah Pak. Nah, terus yang satu coba lihat lagi yang pertama. Jadi ini kalau yang tugas 2 itu belum jawab tuh ya. Ya, mau tafsir ya. Tapi yang Anda jawabannya baru pengantar. Oke. Ya, dan ini kan jangan ngambil dari situ, ngambil dari yang tadi diagram yang lingkaran tadi SDG tadi yang saya presentasikan ya. Ya, berangkat jelas ini dari situ. Kalau dari sini itu beda lagi tuh penjelasannya tadi ketika gambar yang saya sajikan ya, yang kedua itu. Nah, tugas 1 ini
ini ya, saya sekejap aja melihat Anda cuma menjelaskan atau copy paste dari penjelasan di buku-buku gitu kan. Ini kan judulnya kita belajar beneran kan ya. Nah, jadi oke, prinsip-prinsip oke tadi ya, dari tadi penjelasan apa, terus kelompok apa. Tetapi dari situ kan tadi contoh-contohnya itu kan ya. Benar ya? Halo, Tafsir. Misalnya gini, ada kelompok yang pemrograman. Itu ada apa aja tuh? Ada nggak? Ada jabarkan tuh klasifikasinya. Kelompok pemrograman ini kan ada bahasa mesin ya. Ada bahasa pemrograman. Nah, itu kan macam-macam kan ya? Toolsnya. Benar nggak, Tafsir? Jadi nggak hanya sekedar penjelasan definisi ya, atau pengelompokan gitu ya. Nah, tapi dijabarkan sampai contohnya apa. Misalnya nih, klasifikasi model simulasi. Oke, coba Tafsir. Ya kan? Ini kan cuma penjelasan doang kan ya. Benar. Ya, misalnya nih, model deterministik versus stokastik. Ya udah, kita misalnya apa saja. Itu maksudnya. Tafsir. Halo? Baik, Prof. Berarti kita harus lebih spesifik seperti contoh dari Iya. simulasi tadi. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau gini hari itu udah nggak lagi ya namanya pemahaman atau bacaan yang sifatnya prinsip dasar, teknologi, definisi, ya klasifikasi itu udah konsumsi bacaan bahkan waktu kita TM ya, atau pagi S1. Tapi kalau gini hari Bapak Ibu udah bicara di ujungnya konkretnya toolsnya apa sih, merek apa sih, berapa sih, ya cara gunanya seperti apa sih, gitu. Hasil. Paham ya? Sampai dia level utility. Jadi itu software yang sama, ya. Kenapa kita aja. Nah, kenapa harus pakai 2020? Ya udah pasti kalau kita berbayar kan lebih murah. Nah, itu juga bagian dari kompetensi yang harus dimiliki. Toolsnya itu berlaku umum ya, termasuk kita misalnya Bapak Ibu punya HP. Kalau Bapak Ibu sejauh ini butuhnya untuk di level 7, yang ngapain beli yang HP level 9 kan? Nah, itu sebabnya sampai sekarang kelas saya aja sampai hari ini cuma pakai HP merek Vivo ya, pakai P, nggak pakai P. Oke? Nah, maka kurang apa lo? Profesor telekomunikasi lo, ya kan? S1, S2. Tapi kenapa Bu Irma? Saya hanya pakai merek Vivo. Saya nggak gengsi itu. Merek Vivo juga paling murah ini. Yang 1.500.000 apa nih? Oke? Tapi siapa yang berani menghina saya? Nah, Bapak Ibu berani. Masa profesor telekomunikasi HP Vivo? Ya nggak? Kalau iga saya aja nggak ada yang berani. Malah menyembah saya, salut. Wah hebat loh. Ya karena saya hanya butuh itu. Ya, selebihnya jelas. Selebihnya saya tinggal nyuruh orang. Ya, ngapain? Itu dulu kan ada, pernah nggak berita itu konglomerat Tony Winata apa itu sampai era smartphone aja katanya HP-nya HP Nokia pisah. Iya, gitu. Bahkan dia nggak pernah ingat nomor telepon dia katanya. Kenapa? Kalau dia nggak pernah ngurusin itu, ya stafnya semua yang ngurusin. Enggak? Jadi Bu Irma kalau Anda lihat bos-bos sana atau para menteri, para ini tuh ya, HP-nya keren-keren, itu sebenarnya blow on aja, Bu. Iya sampai nanya tadi saya. Ya kan? Ya, iya mau nangin saya apa? Pasti pamer kan? Ya, ya itu kayak Samsung saya pernah lihat tuh ya, Menteri Dirjen ya, sering ya. Itu HP itu yang dulu HP Samsung dilipat tuh. Itu waktu itu 30 juta kan? Ya, apa yang kaca dia apa namanya itu? Ya. Nah, itu udah mati ketawanya si goblok. Beneran. Ya kan? Kenapa? Ya, kita tahu kan dia paling gunanya WA, ya kan? Ya, sama teleponan kan, benar. Itu kadang WA staffnya juga yang gunain ya, balas-balas, ya. Oke deh. Jadi baik lagi.
Nah, itulah maksudnya tafsir. Ya, Anda memahami sampai contoh-contoh itu, saya seperti itu. Itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Jadi mulai tadi yang klasifikasi aja, oke, ini ada klasifikasi, ya, modulasi pasif dan dinamis. Ya, apa contohnya seperti apa? Nah, kalau ngomong begini apa udah ngerti nih? Tafsir sendiri deh. Belum. Enggak, modul simulasi statis dan dinamis. Ya, pakai kata-kata gini nggak ada gunanya nih. Benar nggak, tafsir? Baik, ya. Jadi tugas yang saya suruh itu bukan untuk saya, untuk Anda sendiri, ya kan? Ya, ya pasti tafsir aja. Apa udah ngerti tafsir maksudnya dari model simulasi statis dan dinamis, ya kan? Ya, hanya dengan penjelasan satu kalimat agak saya aja juga nggak ngerti. Ya, tapi nggak ada sih. Saya udah 20 tahun lebih ya mengikuti namanya perkembangan dunia simulasi. Ya gitu. Nah, tapi kalau Anda jabarkan contoh-contohnya apa, nanti Anda akan ketemu tuh, kan? Yang terbaru seperti apa ya? Tentu sekarang semua ya sudah masuk platform digital twin, gitu ya. Paham nggak? Insyaallah paham, Prof. Nah, jadi dari mulai yang statis kayak, yang mau yang jadul kayak, coba Anda mau contoh tuh, ya. Dari peruntukan untuk mainan anak, semua kan udah, ya modalnya real time, ya, dan otomatis, ya, udah menggunakan perangkat VR, kan gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Kita udah mainnya di situ, ya. Nah, begitu juga yang simulatif, ya, ya, yang continue discrete, gitu-gitu kan ya. Nah, itu langsung pelajari contoh-contohnya. Bagus lagi dari contoh-contoh itu Anda juga pelajari prinsip-prinsip kerja. Nah, jadi paling nggak sampai situ udah jelasin. Mantap tuh. Dan, paham, Azir? Ada satu lagi, Pak Prof. Nah, Kan oke. ini kita buat dalam bentuk paper kan, Pak Prof. Ya, ya. Jadi untuk mengenai masalah halamannya lagi, Pak Prof. Nah, Apakah ya misalnya kalau kemarin ini kan berlebih nih, Pak Prof. 20 lebih oke, halaman. tafsir. Ya, itu pertanyaan 20 tahun yang lalu tuh saya. Ya. Sekarang saya dengar lagi nih. Ya, 20 tahun lalu saya ngajar S1 di teknik elektro, selalu begitu tiap masih tugas. Ya, kenapa Pak? Itu masih zaman ketik manual tuh ya. Nah, zaman ketika udah pakai komputer, apalagi udah sekarang pengumpulan soft copy, udah nggak ada lagi pertanyaan berapa halaman. Seperti tafsir, ya. Waktu zaman komputerisasi masih oke lah, zaman print out tuh ya, kulit. Kenapa? Kaitannya kan print gambar lumayan Pak, gitu kan ya. Ya, nah itu dia nanya. Tapi sekarang kan nanti pengumpulan soft copy, tafsir, ya. Itunya maksudnya, Pak Prof, apakah tidak boleh melebihi dari sekian gitu? Makin banyak Anda buat buku juga malah bagus, ya. Asal benar jangan copy paste gitu, ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita narasikan ulang. Jadi gini Bapak Ibu ya. Ini saya mau jelaskan lebih dalam lagi deh. Jangan dianggap remeh ya, dalam konteks ya paling enggak Bapak Ibu kuliah ya. Dan bekerja juga sama. Kan Bapak Ibu tahu ya, menulis itu bagusnya kan yang kita buat sendiri. Itu pengertiannya apa? Walaupun kita hanya mengulang, maka paling enggak kita mengartikulasikan kembali. Jadi kita menuliskan kembali dalam bahasa itu yang berbeda kan dari sumber yang kita baca. Nah, bagus lagi kita mengcompile ya satu pengertian dengan pengertian lain menjadi pengertian baru, menjadi suatu asana baru ya dan seterusnya. Oke. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan. Sekarang tahunnya Bapak Ibu udah ngerti dari mana? Paham kan? Pernah nggak ngukur begitu? Kita udah ngerti nih. Nah, maka cara ngukur gampang. Itu udah umum ya. Itulah pertama kita menulis Bapak Ibu. Ketika kita mampu menjelaskan kembali dengan bahasa nasrani kita, dan ingat, gaya bahasa itu nggak dibatasi. Maka itu kenapa gaya bahasa tidak dibatasi. Ya, Bapak Ibu jadi nggak usah pakai mengacu pakai gaya bahasa yang seperti dibaca di buku atau di mana gitu ya, jangan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu menuliskan kembali dengan gaya bahasa kita sendiri. Nah, jadi ketika kita mampu menuliskan kembali itu dengan gaya bahasa kita sendiri, dari situlah tingkat pertama Bapak Ibu bisa mengukur kita ngerti apa tidak. Tapi kalau belum Bapak Ibu belum bisa menguraikan ya
kembali dalam menulis kembali, itu Bapak itu berarti sebenarnya belum ngerti. Mungkin Bapak Ibu ketika baca bisa katakan, oh iya, gue tahu, gitu ya. Tapi coba aja. Nah, itu baru level pertama ya. Nah, level kedua, ya, berarti pemahamannya meningkat lagi tuh nanti, ya entah berapa persen, ya, mendekati 1% ya. Ketika Bapak Ibu mampu mempresentasikan, itulah kenapa, ya, tren udah sekian lama di mana-mana, ya, mahasiswa paling enggak dari mulai D3, apalagi sampai S2 ya, itu dia wajib disuruh presentasi tugasnya. Itu dulu tahun 2005 Bapak Ibu, saya rombak di UNAS tuh. Waktu itu saya masih dekan. Untungnya saya didukung rekor, akhirnya standar di UNAS dulu S1 ya sampai S3 tuh harus paper dan presentasi. Sebelumnya pakai tulis itu kayak ujian SD ya di kertas portfolio ya, dosen nulis soal di papan terus mahasiswa nyatet terus jawab di situ. Wah, itu kan udah zaman SD itu kan. Ya, itu dulu saya propose itu disetujui. Ya, sehingga S1 aja di UNAS tuh nggak ada tuh ujian, ya kalaupun ada itu karena dosennya terlalu blow on gitu ya. Ya. Bahkan matematik sekalipun ya. Oke. Nah, jadi kaitannya apa tadi kembali kepada presentasi ya. Maksudnya disitulah tingkat level kedua dari tadi ditulis Bapak Ibu katakanlah 20-30%. Ketika Bapak Ibu mampu menjelaskan atau presentasi, maka naik tuh pemahaman Bapak Ibu ya paling nggak 40-50%. Kalau itu udah dianggap benar. Tetapi kalau tidak kan disitulah nanti kan kita tahu kan, nanti kita diskusi kan. Nah, sama juga itu berlaku Bapak Ibu waktu kalau belajar kelompok, diskusi dengan teman kan, misalnya Bapak Ibu punya pemahaman ini begini, harus begini, terus teman canggah. Nah, sehingga kan akhirnya kan Bapak Ibu tahu kan, oh iya, jangan saya kurang pas nih pemahamannya. Nah, mungkin cari tahu lagi kan gitu ya. Nah, itulah ya proses pemahaman Bapak Ibu. Jadi jangan yang ramah, jangan yang remeh gitu. Dan itu paling enggak level sampai katakanlah 50-60% ketika kita mampu mempresentasikan. Termasuk nanti di tesis. Nah, atas lagi tingkat pemahamannya kita lebih tinggi lagi apa? Ketika Bapak Ibu diakui. Oke lah, aku tingkat pertama ketika Bapak Ibu diakui lulus ujian atau dapat ijazah. Itu sampailah 70% ya maksimal. Terus tingkat pemahaman berikutnya apa? Ketika Bapak Ibu ya terbukti ya ilmunya itu diterapkan di pekerjaan, di masyarakat, gitu ya. Nah, itulah orang-orang yang level ilmunya sampai ya maksimal 80% lah. Nah, terus belum tuh kan, di atas lagi apa? Orang-orang yang memang menang, dapat menang lomba ya, dapat hibah ya. Itu sampailah 90%. Sampai orang-orang yang paling tinggi itu yang dapat Nobel itu. Paham ya? Nah, itulah tingkat ya kita mengukur pemahaman ya yang kita pahami dalam hidup kita itu. Itu berlaku umum ya, apapun. Nah, sehingga sebaliknya, kenapa banyak orang gagal dalam hidupnya, minimal tidak optimal? Sederhana loh. Cuma satu masalahnya. Saya 40 tahun itu pelajari itu. Apa itu? Karena dia bangga dengan dia pikir. Ya, dia pikir cukup segini, cukup segitu ya. Jadi apapun dilakukan patokan dia pikir. Nah, itulah misi Bapak Ibu kuliah itu kan hakikatnya. Mengikis ya dari perasaan atau pikiran bangga saya pikir. Jadi yang disebut dengan shortcut ya, berpikir ingin cepat, praktis pragmatis. Itulah yang akhirnya mengantarkan Bapak Ibu nanti menjadi profesional yang korup ya, yang ABS ya, cari cepat, tepo-tepo dan seterusnya. Gitu ya. Nah, begitu hati-hati ya kalau apa yang dipelajari benar-benar. Jadi gini, kalau rahasianya sederhana kok. Ini tafsir ya. Anda disuruh dosen sampai oke, minimal bolehlah level 6 ya pemahamannya. Jangan 6, cari 8 gitu ya. Nah, kayak sekarang nih perintahnya ya macam-macam klasifikasi ya. Nah, beserta contohnya. Kalau contohnya satu-satu misalnya cukup. Oke. Tapi jangan satu, kalau bisa 3, 5 gitu tafsir ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin semua pinter beneran ya. Pinter beneran tuh ya buktinya apa? Nanti Bapak Ibu bisa ganti mobil baru ya kalau udah punya mobil. Kalau belum punya ya bisa punya mobil. Paham ya? Jadi kalau belum bisa itu Bapak Ibu jangan merasa bangga udah lulus S2, percaya itu.
Ya, kalau di Jakarta itu udah umum orang begitu ya. Nah, atau naik jabatan, ya. Kalau setelah S2 nggak ada perubahan, setahun, 2 tahun, ya udahlah. Berarti Bapak Ibu kuliahnya gagal tuh sia-sia. Ya sekedar untuk penyesuaian gaji, oke lah ya. Cepet dua cepet gitu kan. Oke, paham? Tafsir? Itu kira-kira yang saya omongin ngeri nggak ilmunya itu? Hah? Iya dong ya. Kalau kita cuma ngomong begini Bapak Ibu, model simulasi statis adalah begini. Ah itu mah udah capek lah ya. Ya. Bu Irma udah bisa sendiri ya. Ya, tapi sistem-sistem itu yang saya kasih itu, ya itu ilmu beneran ya, ilmu mahal yang saya kasih gratis kepada Bapak Ibu, beneran. Ya saya ngomong gini udah banyak lah yang jadi pejabat, jadi apa ya, ya para mahasiswa saya yang dulunya ya begonya lebih parah dari Bapak Ibu bahkan, beneran. Ya kalau saudara bego masih mending, udah bego narkoba lagi, iya, bandel pula lagi, benar, ya. Tapi ya ketika dia bimbingin ke saya, ya dia tobat-tobat, Prof, saya tobat deh, saya mau serius nih. Kenapa lo serius? Ya saya dia ditamparin sama mak saya katanya. Ya kapan lulus lo katanya kan. Saya bimbing, ya terakhir ada misalnya saya di jalan tuh saya dijegat pakai mobil, saya pikir waduh ada apa nih? Saya mau dirampok. Nggak tahu maksud saya, dia seorang pengusaha gitu. Ya pengusaha apa? Diriin BTS. Ya. Kalau dulu kuliah saya, waduh, saya sampai stres. Bukan dia yang stres. Kita bimbing dia, kita yang stres, ya kan? Ya, tapi nggak lagi alhamdulillah, udah pasti tuh, hukum Tuhan tuh udah pasti. Ya, kalau kita belajar benar di level 7, hasilnya nanti kehidupan kita level 7. Paham tuh, Bapak Ibu? Kalau kita 5, ya nanti 5. Gimana tafsir? Udah pusing apa yang saya sampaikan? Ya sudah, kerjain. Ya. Nanti nggak pusing obatnya ya. Ya, begitu kan? Dengar omongan pahit nih kan, omongan saya kan, pusing kan? Obatnya apa? Jamunya. Ya jamunya kerjain nih kan. Ya, searching, ya, compile, ketik ulang, udah nanti nggak pusing tuh. Ya. Nah, nanti di ujung Anda akan merasakan seperti ini. Saya dulu dapat ijazah S3 ya dari UI kan. Nah, waktu saya terima ijazah, itu perasaan saya hampa loh. Gak ada apa sih gitu. Beda kan kalau kita nih terima kunci mobil baru ya. Oh kan enak kan. Terima kunci rumah baru. Wah kan enak kan. Ya terima punya istri baru enak kan. Ini enggak Bu Irma? Ya enggak ya. Oke. Nah itu kok hampa. Padahal kan nilainya tinggi kan. S3 loh. Ya bidang telekomunikasi dari UI kira-kira begitulah. Terus saya tanya profesor saya. Prof Eko namanya. Eko Cipto Raharjo. Anda bisa searching tuh. Ya termasuk yang disegenin di Indonesia ini. Kok saya masa hampa ya? Itu tahun 2008 dulu ya. Saya merasa babak belur berdarah, ya udah mau setengah mati itu, ya supaya bisa lulus itu. Kok saya dapat ini? Justru kan yang kita kejar itu kan ijazah kan ujungnya kan ya. Benar nggak? Nanti kan Bapak Ibu aja gitu kan? Kok hampa gitu. Nah, berarti Anda udah benar katanya. Itu udah, Anda udah normal katanya gitu. Nah, disitulah saya ingat ya kata Socrates apa kata Plato tuh. Bahwa seumur saya belajar, yang saya tahu adalah saya tidak tahu. Paham? Ya. Jadi ketika Anda tahu itu, di situ Anda akan tahu lagi. Ya, secara bersamaan bahwa banyak hal yang sebenarnya saya tidak tahu. Itulah kenapa orang yang banyak ilmu cenderung katanya kan ya apa lebih merendah. Karena dia tahu banyak yang tidak tahu. Ya kayak tadi, ya, ayo Febri tolong ngajarin gue dong. Ya kan saya nggak malu tuh kan. Ya. Atau tafsir, tolong ngajarin yang mana dong, ya kan? Nah, itu contoh. Karena saya tahu begitu banyak yang saya nggak tahu. Itulah pengertian hakikat orang pintar itu. Ya, orang nanti Anda akan menjadi orang pintar, orang cerdas, orang apa terserah. Dibilangnya itu, yaitu ketika dia tahu ya mana yang tidak dia tahu. Bukan yang dia tahu. Sama seperti kata Claude Sheeran kan. Ketika suatu berita yang sudah diketahui, maka itu tidak lagi menjadi berita lagi. Oke? Justru yang belum kita ketahui itulah yang banyak menjadi potensial berita yang sebenarnya. Gitu katanya kan. Nah, terjadi kan seperti sekarang. Oke, kira-kira omongan ngaco saya udah bisa diterima? Ya kan? Oke. Ya, ya, silakan. Saya juga mau coba presentasikan tugas saya, Prof. Nah, boleh, silakan. Ini mungkin November terakhir lah ya, karena kita udah setengah 12.
Oke, Prof. Bapak Ibu kan yang penting udah pada contoh ya. Ya, Iya. nanti kita istirahat dulu, nanti Bapak Ibu bisa perbaiki. Termasuk ya November. Silakan November. Ya, Bang. Makasih, Prof. Izin, Prof. Apa sudah Ya, selesai, Bapak Ibu? sudah. Nah, sudah. Nah, ini Prof tugas satu. Eh, tugas satu pada dasarnya kan pertama ada membahas prinsip, teknik-teknik, dan juga metode dalam simulasi. Hmm. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada 3 prinsip dalam simulasi, elaborasi, iterasi, sinetik. Kemudian juga apa namanya? Ada banyak juga prinsip yang saya temukan, Prof. Ada juga prinsip-prinsip lain. Tapi dari apa namanya itu bidang yang berbeda. Bidang pendidikan juga lain pula apanya prinsipnya. Kemudian juga sama teknik juga bermacam-macam teknik ya, Prof. Hmm. Ada metode juga dari simulasi. Ini metode-metode dan simulasi ya, Prof. Hmm. Nah, kurang lebih sama, Prof. Hmm. Prinsip-prinsip teknik dan metode. Nah, kemudian tugas duanya, Prof. Nah, kemudian tugas dua ini kan mengacu pada SDGs 30 contoh-contoh simulasi. Hmm. Nah, kemudian saya ambil dari contohnya dari kemiskinan itu untuk menghilangkan dampak kemiskinan ini. Saya mencoba mengambil data dari ini data BPS ya, Prof, hitung-hitungannya. Kenapa data ini? Karena saya juga mengacu pada bahwa simulasi dan pemodelan itu kan cuma apa namanya tidak hanya prototipe dan juga ada bisa gambar, bisa narasi dan semacamnya. Nah, ini data-data ini, data yang diolah oleh BPS, ini bisa dijadikan rujukan, khususnya oleh pemerintah tentunya sudah setelah diolah, untuk mengatasi, membuat kebijakan, bagaimana untuk mengatasi kemiskinan di negara kita. Nah, kemudian pada juga mengatasi kelaparan ini juga data dari BPS yang tentu contohnya mereka mungkin membuat dengan software macam-macam MATLAB atau hitung-hitungan tertentu. Nah, ini mereka menghitung dari berapa kebutuhan kalori, berapa kebutuhan dari satu keluarga. Itu apa namanya? Ini berhubungan dengan kemiskinan. Kebutuhan orang kaya tentu berbeda dengan orang yang menengah ke bawah. Nah, ini data-data ini juga tentu bisa digunakan, simulasi seperti ini bisa digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam kesehatan. Nah, Prof, dalam kesehatan tentu ada banyak juga ya, apa namanya, contoh-contoh simulasi, contohnya VR juga kan. Saya menemukan data ada dari Oxford Medical Simulasi, mereka menggunakan virtual reality untuk mempelajari anatomi tubuh, untuk mempraktikkan misalnya apa namanya operasi. Tentu latihan ini tentu tidak bisa langsung diterapkan untuk contohnya orang-orang yang baru-baru. Maka mereka menggunakan virtual reality untuk proses latihan. Kemudian masuk pada dunia pendidikan juga banyak contoh simulasi. Contohnya torso. Torso ini bisa digunakan untuk mengenali anatomi tubuh manusia. Ini bisa dipraktikkan di sekolah oleh para siswa. Tapi tidak hanya itu, banyak contoh yang lain seperti VR juga bisa digunakan. Dan pembelajaran berbasis AI misalnya, dan platform-platform online yang interaktif lainnya. Dan banyak lagi simulasi dan permainan edukasi, video, animasi, dan lain-lain. Kemudian untuk kesetaraan gender. Nah, untuk kesetaraan gender ini saya tidak menemukan, Prof, apa namanya, simulatornya. Jadi saya mengambil cuma simulator dari yang disampaikan tadi bahwa simulasi itu kan tidak hanya apa saja, bisa juga berupa narasi, maka bisa saja diadakan edukasi atau penelitian tertentu tentang isu-isu mengenai kesetaraan gender. Kemudian simulasi atau solusi dan strategi mengatasi diskriminasi.
walaupun pada kenyataannya kesetaraan gender itu kan tidak sepenuhnya bisa diterapkan, pasti ada pembatas antara perempuan dan laki-laki itu pasti saja tidak mungkin semuanya antara laki-laki dan perempuan bisa setara. Tentu ada bidang-bidang tertentu yang mungkin kita gender ini bisa setara, contohnya bidang pekerjaan atau semacamnya. Maka di sana bisa menerapkan simulator edukasi dan semacamnya. Kemudian pada air bersih dan sanitasi. Nah, Prof, saya menemukan ada alat simulator yang baru-baru ini, ada namanya Lifestrom, Prof. Ini alat kecil, ya, ukurannya itu seperti dalam data yang temukan itu sebesar cerutu. Nah, jadi alat ini bisa menyaring air, dia menggunakan penyaring mikro ya, Prof. Jadi bisa menyaring air itu agar bersih. Kemudian juga ada solar bor. Ini dibuat oleh mahasiswa Pakar Sarjana Monash University Australia. Nah, ini konsep ini memasukkan air di dalam bola, kemudian meletakkannya di bawah sinar matahari agar bakteri dan yang air bersih itu bisa terpisah. Nah, kemudian pada energi bersih. Pada energi bersih banyak contoh-contoh simulatornya. Nah, itu contohnya power plant simulator. Ini simulator untuk pelacakan tegangan listrik dan semacamnya, PSS, exhaust, energi plant. Nah, ini simulator ini bekerja pada bidang energi listrik. Nah, kemudian ada PVC card, PVC state, red screen, solar. Nah, ini bekerja pada platform sinar matahari, Prof. Apa namanya? Menjadikan sinar matahari menjadi energi listrik, Prof. Untuk juga mengecek apa namanya berapa radiasi matahari dan semacamnya. Nah, masuk pada industri dan perkantoran. Nah, pada industri ini atau pembangunan masuk perkantoran tentu banyak bidang-bidang yang terkait untuk pembangunan, baik itu semacamnya desain yang harus sesuai, pakar-pakar yang harus mengerti dalam bidang penataan kota, tapi tentu tidak terlepas juga dari segi pembangunannya. Nah, saya mengambil contoh dari pelatihan alat berat. Karena ini memiliki risiko untuk pembangunan, tentu penggunaan alat berat ini secara langsung tentu memiliki risiko yang sangat tinggi. Maka digunakan simulator alat berat untuk pelatihan menggunakan alat tersebut. Nah, kemudian pada iklim, ini ada simulator, penggunaan model simulator atmosfer, Prof. Yang namanya GCM 09 Mark 2. Nah, ini pada gambar pertama, ini adalah simulator bagaimana atmosfer itu pada tahun 1990. Dan dibandingkan ini prediksi atmosfer kita pada tahun 2056, Bro. Nah, ini contoh aplikasi atau simulatornya. Kemudian ekosistem laut. Nah, ini juga saya baru menemukan ada beberapa penemuan, Prof. Ini kalau nggak salah dari ITS ya, Prof. Dia membuat sebuah alat ini mampu menyaring semua jenis mikro yang ada di laut, Prof. Jadi fungsinya itu untuk membersihkan sampah-sampah yang di laut. Tapi ini kan memang masih prototipe ya, Prof. Ya. Kemudian pada ekosistem darat. Nah, ini juga simulator penggunaan alat berat. Kenapa? Karena saya memahami ekosistem darat itu kan maksudnya ada 3 bagian, ada hutan masuk ekosistem darat, padang rumput, pertambangan semacamnya. Nah, ini di pertambangan tentu juga memerlukan simulasi bagaimana menggunakan truk tambang Caterpillar yang memang ukurannya sangat besar, tentu tidak bisa dilakukan secara langsung ya. Maka dibuatlah sebuah simulator menggunakan Caterpillar, dan ini
mereka menggunakannya real jalan dan bagaimana struktur tersebut mereka simulasikan ke dalam alat ini. Kemudian pada perdamaian. Nah, pada perdamaian ini saya melatar belakangi bahwa kalau butuh perdamaian itu tentu kitanya suatu negara akan damai kalau ya tentunya harus kuat kan gitu. Suatu negara harus damai, itu yang kuat itulah negara yang kuat akan damai. Karena perdamaian itu ya diberi oleh yang kuat kepada yang lemah. Nah, siapa yang menjadi palang pintu dalam proses menjaga perdamaian tersebut? Ya salah satunya tentara Indonesia atau angkatan, contohnya saya mengambil angkatan udara. Nah, dalam pelatihan angkatan udara itu mereka juga bisa menggunakan suatu alat simulasi bagaimana menggunakan jet tempur tersebut. Karena ini tentu tidak bisa langsung digunakan terjun ke medan perang ya, gitu Prof. Maka mereka menggunakan simulasi untuk alat tempur, alat jet tempur. Nah, itu dari tugas 2 saya, Prof. Kemudian masuk pada tugas 3. Nah, pada tugas 3 saya mengambil bahasa pemrograman PHP, Prof, yang itu di mana PHP itu kan ada beberapa framework, ada CI, GI, Laravel, dan semacamnya yang sedang tren saat ini. Nah, saya mengkhususkan salah satunya pada kode Ignite ini. Nah, tujuan apa sih sebenarnya itu kode Ignite ini? Kode ini adalah framework yang bersifat open source yang dibangun oleh aplikasi PHP. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun dan membantu developer untuk mempercepat membangun suatu aplikasi. Jadi mereka tidak perlu membangun code lebih dari awal. Ibarat membuat rumah, kita tidak perlu lagi menanam pohon dulu untuk mengambil kayu atau semacamnya. Tapi kita tinggal mengambil saja semuanya. Ada sebenarnya, ada semacam. Nah, kemudian masuk kepada bagaimana menginstalasinya. Yang pertama tentu mempersiapkan web server. Nah, platform ini bisa berjalan di banyak seperti Apache, MySQL, MySQL dan semacamnya. Kemudian ini langkah-langkah bagaimana menginstal semacamnya. Nah, masuk pada konfigurasi. Nah, ini struktur dari folder kode Ignite. Yang pertama ada aplikasi. Di dalam aplikasi ini ada folder-folder juga, ada folder config dan pengertiannya, ada folder ini bagaimana fungsinya, apa gunanya, semacamnya, Prof. Keterangannya. Kemudian juga ada yang warna ungu ini folder sistem, ini sistemnya, apa gunanya, semacamnya, Prof. Juga fungsinya, bagaimana cara konfigurasinya. Ada juga user guide, index PHP yang ini, Prof. Nah, ini pada folder. Kemudian pada pengaturan konfigurasi URL-nya. Nah, ini macam-macam konfigurasi pada URL dan rutenya. Nah, ini bisa kita lakukan. Ada ketentuan-ketentuan apa perbedaannya, semacamnya. Nah, ini fungsinya apa, konfigurasi ini semacamnya, Prof. Nah, kemudian masuk pada tugas 4 saya, Prof. Nah, dari tugas berdasar tugas 3 tadi, saya ingin merancang suatu sistem informasi arsip berbasis web menggunakan framework kode Ignite tadi. Nah, tentu dalam merancang hal tersebut tentu harus ada rancang-rancang, tidak hanya langsung merancang, tentu ada perancang sistemnya, ada rancang interface-nya. Nah, kita lihat perancang sistem. Saya mengajukan 3 rancangan dari konteks diagram. Di sana ada super admin, ada adminnya, ada pimpinan. Nah, ini setiap user ini memiliki level yang berbeda-beda. Apa saja tugas dari super admin, apa semacamnya, user-usernya. Tentu dari setiap entitas ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Ini dari rancang konteks diagram. Kemudian pada use case ini bagaimana interaksi antara user dengan software itu sendiri.
Kemudian ini activity diagramnya, bagaimana loginnya, bagaimana alur dari pengguna ke sistem. Nah, activity diagram semacamnya graph. Nah, ini rancangan interface. Ini logo awal, bagaimana nantinya penerapannya. Nah, kemudian apa sih hubungan ini dengan tugas 3 terkait tadi ya Prof ya? Kemudian ini kan masih rancang kasar. Nah, untuk menerapkan rancang kita ini aplikasi, maka untuk penerapannya kita akan menggunakan framework yang tadi. Tentu tidak saja bisa menggunakan satu tool itu saja. Misalnya contohnya untuk membuat desain ini kita juga bisa menggunakan software Dreamweaver misalnya. Kemudian juga bisa menggunakan untuk text editor, Sublime Text. Tentu mereka tidak bisa berdiri sendiri. Nah, Prof, rancangan ini, sistem ini, informasi ini juga sebenarnya dibangun untuk sistem informasi desa. Kenapa? Biar ada bisa berkaitan langsung dengan tugas yang 2 tadi, Bro, untuk pembangunan. Karena kita lihat pemerataan pembangunan itu kan di desa itu masih sangat tertinggal, maka kalau sistem ini bisa diterapkan, maka sistem informasi di desa itu bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena bagaimana sulitnya akses sekarang informasi di desa itu, jaringan apa semacamnya, memang tidak semua desa belum memilikinya, Prof. Nah, kemudian itu juga bisa mewujudkan cita-cita atau tujuan pemerintah dalam SDGs 2030 itu untuk pembangunan yang merata, khususnya dalam segi pemerataan pembangunan informasi, Prof. Saya rasa mungkin itu tugas dari saya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, jadi gini, Family. Ini khususnya yang tugas 1, 2, 3 itu Anda masih kurang banyak tuh. Kalau tugas 4 oke lah gitu ya. Iya, izin, Prof. Kan coba. Semuanya di dalam jurnalnya udah saya terapkan, Prof. Ini kan baru simulasi, jadi tidak semuanya saya masukkan, Prof. Oke. Anda udah buat papernya ya? Iya, di papernya sudah ada, Prof. Tapi tidak semuanya saya masukkan kepada PowerPoint, Prof. Oh. Karena ini sudah 54 slide kalau nggak salah, Prof. Jadi saya rasa kalau saya tambahkan makin banyak lagi dia, Prof. Oh iya, nggak masalah. Itu kan judulnya soft copy kan ya? Iya, Prof. Jadi banyak lembar kita buat tugas itu sekarang ini bukan sesuatu hal yang ini lagi gitu. Ya bukan juga sesuatu yang membanggakan, biasa aja. Tapi kan justru apakah benar 100 halaman yang kita buat itu memang kita ketik sendiri gitu ya, kita rangkai sendiri gitu. Nah, tadi mau saya tugas 1 itu, ya tadi Anda kalau dari slide-nya sih nggak banyak menjelaskan ya. Ya sama lah prinsipnya kan, kalau prinsip kan sama semua itu ya. Seperti tadi yang tunjukin oleh tafsir itu kan. Tapi yang perlu dijabarkan dari masing-masing kelompok ya, atau prinsip atau metode tadi itu, contoh-contohnya seperti apa ya, toolsnya ya. Nah, di mana toolsnya itu ya tentu yang memang digunakan untuk pengembangan, untuk membuat. Jadi ingat ya Bapak Ibu, tools itu tuh ingat pacul itu juga tools itu, radio tools ya, apalagi VR tools, handphone tools. Tapi dalam konteks kita membahas dalam mata kuliah pemodelan ini kan apa tuh yang maksud dengan tools ya? Ya, perangkat untuk pengembangan ya suatu sistem ya dalam ini software lah ya, software dalam artian ya simulator atau development application atau bahasa pemrograman. Nah sekarang berkait dengan yang tugas 2-nya itu ya Family, itu Anda ngambilnya jangan pada tujuan, kalau itu nanti keder sendiri. Nah itu kan tadi Anda bilang ini yang gender saya bingung kan Anda kan, apa tools untuk dalam rangkanya? Memang tidak ke situ. Jadi kita harus bedakan ya. Kita ini membahas pada layer tools sekali lagi ya, bukan layer hasil data.
Kayak tadi Anda sampaikan hasil data apa itu bukan itu bahasnya, oke? Nah, maka itu berangkatnya bukan daripada capaian cita-citanya dari SDG itu, tapi berangkat tadi yang saya tunjukin pada tag-tag tadi, gimana auto tag ya, atau tag, edu tag, health tag, itulah nanti yang akan menunjang capaian itu. Nah, dari situlah Anda dengan mudah nanti cari contoh-contoh tools simulator atau pemrograman untuk pengembangan ya. Nah, tadi kan yang Anda kasih contoh itu ya itu yang mau yang dari ITS kayak apa itu tools yang udah tepat, udah untuk apa? Untuk dipakai, paham ya? Nah, tapi yang kita maksud ini tools untuk pengembangan ya, untuk membuat, untuk mendevelop ya, untuk merancang. Beda kan? Ya, Sekali lagi, radio itu tools, HP tools, apa Anda bilang, router tools, ya, switching tools, ya, satelit tools. Tapi yang Anda harus jelaskan bukan satelit itu, bukan. Tapi software yang untuk membuat satelit, paham ya? paham, Bro. Nah, itu yang tugas untuk 2 itu kan. Nah, untuk 3 itu, ya sama tadi penjelasan saya dengan yang tafsir tadi, Anda tinggal jelaskan tools yang tadi, oke, PHP, ya itu kan enggaknya PHP kan, ya untuk buat platform tampilan yang lainnya apa kan, nah MySQL dan seterusnya itu, nah Anda jelaskan step by step yang memang mau dibuat rancangannya. Nah, tadi kan yang untuk tugas 4 kan udah ada tuh hasil-hasilnya, ya kan, hasil-hasil tampilan menu-menu itu kan, nah tampilan menu-menu itu waktu membuatnya di tampilan apa, di fitur apa dalam platform yang Anda gunakan, nah itulah yang dijelaskan di tugas 3 gitu ya. Jadi apa mestinya presentasi itu adalah copy paste dari paper gitu ya. Jadi kalau Anda bilang udah 100 halaman ya papernya presentasi cuma begitu doang, saya melihat wah ini mah ya lu copy paste dari mana tuh gitu kan. Nah, maka itu memang bagusnya sih sebenarnya gini ya, kalau Bapak Ibu yang ingin kita koreksi, ya nggak apa-apa tuh lebih bagus kayak tadi tampilin aja papernya ya. Jadi ini apa saya bisa kasih tahu kan, karena ingat yang saya koreksi itu bukan PPT-nya. PPT itu kan alat bantu Bapak Ibu untuk presentasi ya, ya nah, presentasi pemahamannya, tetapi kan itu basisnya dari paper yang dibuat gitu ya, gitu. Jadi kalau slide-nya bagus, ya dan nggak mungkin juga slide bagus kalau papernya nggak bagus ya. Bagus itu isinya ya, bukan untuk layout tampilan PPT-nya bukan ya, tapi isinya gitu. Ya, kalau isinya Anda satu ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, sama juga tadi ada beberapa yang ditafsir ya. Ini udah kaidah umum ya. Dalam bidang engineering apapun, yang namanya penjelasan itu nggak boleh pakai teks. Ya, itu hanya untuk pelengkap boleh. Ya, suara juga hanya bantu. Tapi harus pertama dimulai dengan apa? Gambar ya. Gambar skema, gambar flowchart ya, use case, block system. Nah, bahkan gini hari udah nggak apa, udah nggak tren gitu. Ya kalau saya malah lebih tegas lagi udah nggak berguna gambar-gambar use case itu ya. Ya, yaitu apa? Udah gambar layoutnya langsung. Ya, oke deh sebagai pengantar boleh aja ya gambar topologi, gambar use case gitu ya. Tapi langsung apa yang udah dibuat di softwarenya kan bisa di print screen tuh ya, itu ditampilkan beserta dengan step by step-nya. Oke. Nah, jadi baik yang maupun contoh tadi yang tugas 2 ya Bapak Ibu ya. Misalnya contoh aplikasi simulator apa untuk pengembangan itu langsung tampilannya seperti saya sajikan tiap hari kan ya. Ya, tampilan dashboardnya, paham ya? Bagus lagi agak dalamannya. Ya, jangan lagi udah ngomong dalam kalimat kata, udahlah itu udah lewat ya. Zaman kalian dulu semester 1 S1 dulu gitu ya. Ya kan? Kalau gini hari mah udah ngomong begitu lagi. Oh, kalau di UI mah habis kita desainnya tuh. Ya kan? Kalau nulis masih kalimat gitu ya. Udah langsung tampilan layout gambar ya, skema gitu ya. Ya tentu apa yang dimaksud. Ya tadi sebagian udah bagus sih ya novelnya, cuman belum kena tuh ya. Nah, makanya Anda berangkat dari tag itu. Nah, sebenarnya gampangnya tadi dari slide saya kemarin itu, contoh-contoh dashboard yang saya tunjukin, Bapak Ibu udah tinggal ambil keyword yang sama,
klik di Google, ambil bagian yang gambar, udah bejibun tuh. Ya, lu tinggal pilih mau yang mana. Ya kan? Hanya ya bahasa Inggris cuma kan gitu ya umumnya kan. Itu. Nah, dari situ kan dia langsung link kan ke papernya kan. Udah. Ya, ya sekali lagi bahasa Inggris lagi kan gitu. Ya. Nah, jadi jangan lagi presentasi yang seperti tadi ya. Nah, oke. Nah, terus sudah gambar nih. Udah gambar, udah kaidahnya Bapak Ibu tinggal kasih keterangan gambar dan kasih penjelasan. Hanya itu ya kaidah menulisnya. Nah, dari situ Bapak Ibu tinggal copy paste ke dalam PPT. Gitu ya sistematikanya. Jadi saya dengan mudah kok ya mengatakan lu pasti papernya belum becus nih. Kalau dari PPT saya bisa tahu itu. Gitu kan. Nah, karena nggak mungkin orang buat PPT-nya bagus tapi papernya nggak jelas. Ya, nggak mungkin itu. Ya kecuali copy paste entah dari mana ya, misalnya copy paste kanibal gitu. Maka itu yang benar tuh ya kita paham dulu soalnya apa, tentangnya apa, kemudian searching sebanyak mungkin, kemudian compile, dari compile kemudian susun rapi itu dalam tulisan, gitu kan? Dah, udah nih tulisan jadi, ya jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, baru langsung tinggal copy paste, ya. Ini konsepnya membuat PPT itu copy paste ya Bapak Ibu ya. Ya, terlepas maupun tampilannya apapun layoutnya itu. Oke, paham ya, Novel Mim ya? Paham nggak apa? Itu mau tanya juga boleh. Cukup, Prof. Oke, ya udah silakan perbaiki ya. Jadi Ya, langsung papernya dulu ya perbaiki. eh, Ya, misalnya kemiskinan itu, Prof, salah satu contoh toolnya apa itu ya, Prof, kira-kira, Prof? nah makanya itu kan saya bilang, Anda jangan berangkat dari nomenklatur tujuannya. Oke deh, saya balik lagi ke slide saya tadi ya. Oke, silakan saya share lagi deh. Ya, maka itu berarti kan kemarin maupun tadi saya jelasin ya dianggapnya ini kali ya. Omongan teorian ya. Nah, nyata kan baru ya, tahu tuh bukti kan bagus nih. Novelmi ngasih contoh nih kan. Nah, jadi kan bingung sendiri kan? Gitu. Istilah itu namanya nggak nyambung gitu ya. Nih. Jadi Bapak Ibu berangkatnya nih dari draft ini semua sumber sini ya. Ini kan yang buat PBB bukan saya ya. Jadi udah orang Indonesia udah kagak ada ya. Ya. Nah, ini kan Bapak Ibu kan berangkat dari sini nih, yang 17 SDG ini kan, ya. Anda Iya, Prof. bingung mengkaitkan dengan simulator. Kita bicara tools ya, simulator Iya, Prof. pengembangan. Nih, Anda berangkat dari instannya tek-tek ini. Oke. Nah, gimana tek-tek ini untuk menunjang capaian ini? Nah, menunjang capaian ini itu ada di buku saya nanti Anda baca ya. Itu misalnya satu no property itu ditunjang oleh beberapa ya tek-tek ini. Gitu ya. Nah, misalnya ya saya contoh tadi ini untuk mengangkat para kaum apa pengangguran tuh, gembel-gembel yang di jalan tuh ya. Itu ada diuji coba di Brazil salah satunya. Ya, mereka sebagian yang pengamen itu karena dia bagus, di training tuh menggunakan software MIDI, itu yang buat musik tuh ya. Apa tuh ya kan? Nah, terus supaya dia bisa mengarrangement ya, menciptakan musik itu bagus gitu ya versi dia. Nah, kemudian baru difasilitasi dengan dia diputar, ditaruh di website oleh pemerintah tentunya, kemudian disuruh wajib stasiun radio memutar ya dalam sehari berapa kali. Nah, semua itu kan berkaitan dengan IT kan, paham ya? Nah, semua tek-tek itu yang di radio, yang di website kan, ya belum lagi mungkin streaming, belum lagi melalui medsos ya, termasuk software yang untuk membuat itu kan. Nah, itu yang tek-tek itu. Jadi 4-5 tag misalnya untuk menunjang satu tujuan atau bisa 2-3 tujuan yang berbeda. Nah, itu skemanya Anda bisa baca di buku saya tuh ya, bab berapa? Bab 3 atau bab 4 tuh. Ya. Nah, itu. Nah, tetapi dalam kaitan untuk pengerjaan tugas atau pemahaman Anda memahami mengenai simulator atau pemodelan tadi, pemodelan dan simulasi itu starting pemahamannya atau nuruninya menjabarkannya dari acuan ini, tek-tek ini. Oke ya. Nah, inilah yang kemarin saya contoh di slide saya itu. Ya, contoh untuk agri, contoh untuk hutan ya, apa gitu kan. Nah, jadi semakin detail semakin bagus. Nah, di luar dari tek-tek ini juga lebih banyak lagi. Nah, itu yang saya udah sajikan juga.
ya terakhir kalau saya ingat lebih dari 45 ya titik ini. Sampai misalnya perkara bagaimana simulator untuk men-setup sistem itu ikan hias, bisnis ikan hias itu ada lagi tuh. Aqua apa namanya itu ya? Saya lupa tuh istilah itu. Ya, ada. Ya nggak usah bicara tadi simulasi penerbangan ya, tapi yang Anda demokan itu bukan alat untuk penggunaan ya, simulator untuk develop gitu. Ya, ya bisa di situ untuk uji coba dan sekaligus demo bisa itu. Ya ada simulator itu, gitu ya. Nah, jadi untuk dalam rangka pengayaan ya, general Anda memahami konsep pemodelan dan simulasi. Nah, baru konkret turunannya, nah itu kan di tugas 3 dan 4 kan. Oke, nah pertama pastikan dulu Anda yakin ya nanti membuat seperti apa tadi dibilang tuh ya sistem administrasi apa itu kan untuk nanti tesisnya ya. Nah, kalau itu yakin, oke, berarti tools turunannya baru ada PHP, MySQL, mungkin perlu di Weaver gitu-gitu ya. Ya, atau mungkin Java, terserah tuh. Nah, oke. Nah, baru masing-masing kalau menggunakan 3 tools ya, software apapun itu, nah jelaskan tuh. Ya, dan jelaskannya langsung aja. Ya, tools atau fitur atau script ya dari yang mau kita buat. Nah, jadi sehingga penjelasan di tugas 3 dan 4 itu bedanya adalah ya isi dalam awal penjelasannya kurang lebih sama. Step by step penggunaan dari toolsnya. Baik itu step by step setting, step by step script ya, algoritma dan seterusnya. Nah, hanya bedanya ya yang di tugas 4 itu ditampilkan hasil-hasil perancangannya ya bagian per bagian page per page gitu lah ya. Nah, atau tampilan per tampilan boleh gitu ya, jadi sejalan. Paham sampai situ Mbak Family? Insyaallah, Prof. Oke, baik Bapak Ibu, kelihatannya kita udah dibatasi ya, udah melanggar pasal 12 ya. Nah, janji jam 11 malah ya mau jam 12. Oke deh. Kalau gitu ini kita sudahi dulu ya, Bapak Ibu kurang lebih saya anggap udah ngerti lah ya. Tadi terima kasih ya udah diberi contoh oleh Novemli dan tafsir ya. Nah, silakan Novemli tinggal perbaiki, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja pola yang sama. Ya, nanti kita diskusi lagi ya. Ya, nanti silakan kalau ada yang mau tunjukin lagi ya setelah jam istirahat ya. Oke, jam istirahat kita mau sepakati jam 2 atau jam berapa? Jam 2 biasanya, Prof. Jam 2 ya. Ya, oke. Yakin ya? Semua ya bisa ya? Jam 2 tapi sekali lagi presentasi Bapak Ibu bukan untuk saya nilai. Ya, saya udah tahu kok ya Bapak Ibu kayak gimana kan? Nah, tapi justru saya mau bantu supaya sempurna Bapak Ibu tahu ya. Saya nilai nanti ya ketika Bapak Ibu udah kumpulkan tuh. Ya, nanti di momen terakhir UAS lah ya. UAS kalau salah kan jadwalnya minggu depan kan ya. Nah, minggu depan baru nanti Ibu Bapak Ibu presentasi ya. Ya, mungkin cukup UAS-nya takut waktunya terbatas ya. Ya, yang UAS-nya aja. Nanti yang lainnya cukup disampaikan dalam format papernya ya, dalam Word tentunya ya. Yang tugas 4 itu. Nah, itulah nanti yang di tanggal berapa tuh? Senin depan kan ya. Ya, itu Bapak Ibu presentasi. Paham ya? Halo? Paham semua? Insyaallah paham ya, Prof. Ya. UAS, maaf Prof, UAS Ya. kalau nggak salah di akhir Februari, Prof. Oh ya udah. Iya. Ya. Oke, sesuai dengan jadwal itulah ya. Nah, cuman saya juga belum tanya maksudnya itu 2 hari itu apa itu ya? Apakah memang itu keseluruhan, jadwal keseluruhan ya? Nah, artinya kalau setiap mata kuliah cukup 1 hari kan? Tapi yang jelas saya prinsipnya kan, kalian gimana sih? UAS memang katanya datang kampus ya? Benar? Iya, benar, Prof. Oh, Jadi 1 hari itu 2 mata kuliah biasanya ujian. Waktunya 2 jam untuk 1 mata kuliah. berarti dalam 2 hari itu ya? Iya. Oh ya udah, kalau gitu benar. Nanti kalau saya kan sifatnya by online ya, saya udah koordinasi itu dengan Pak Gus. Ya, jadi nanti Bapak Ibu presentasi yang tugas 4 itu. Ya, itu aja kan presentasinya nanti di
momen UTS ya. Jadi kita pilih aja mau milih Senin atau Selasa gitu ya. Saya juga belum lihat juga nanti jadwalnya. Itu kan Senin atau Selasa kan ya, 2 hari itu kan ya. Dikasih waktu kan pilihannya kan ya. Jumat Sabtu, Prof. Oh iya, Jumat Sabtu ya, oke. Jumat Sabtu. Nah, nanti itu ya. Oke, nah nanti untuk yang nilai presentasi tugas 1, 2, 3 itu cukup Bapak Ibu dengan paper dan PPT-nya ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kesempatan presentasi dalam rangka Bapak Ibu ya saya bantu untuk saya perbaiki. Paham ya? Ya kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa juga ya. Mau, Prof. Mau, Prof. Apa tuh ya? Udah soalnya dikasih jauh-jauh, jawabannya dikasih, ya, nah, koreksinya dibantu kan gitu. Enggak juga, ya udah susah. Nah itulah bukti kalau Tuhan aja nggak akan bisa bantu kok, ya. Kalau keinginan kita sendiri juga tidak kuat, ya. Oke deh Bapak Ibu, kurang lebih gitu aja ya. Udah habis ini. Kita lokat ya, masih Iya, Prof. satu ya. Nanti sampai jam 2 ya. Iya, Bang. Terima kasih, Prof. Oke, lockout ya masih. Mari lockout ya.